Pengusutan kasus dugaan pemerkosaan terhadap anak pasien yang dilakukan Priguna Anugrah Pratama, dokter peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Anestesi Universitas Padjadjaran Bandung terus dilakukan. Selain itu, polisi bilang tersangka Priguna Anugrah juga memperkosa 2 pasien yang tengah menjalani perawatan. Modus yang dilakukan pelaku sebagai residen anestesi, yakni mengelabui korban untuk memeriksa alergi anestesi serta melakukan anestesi atau pembiusan. Dalam kasus ini, Polda Jawa Barat telah melakukan olah TKP ulang yang difokuskan ke kasus yang dialami ketiga korban pemerkosaan. Mendatangi TKP kembali di Rumah Sakit Samsadikin untuk mengumpulkan kembali ya, dan pendalaman terhadap barang bukti yang mungkin masih ada di TKP. Untuk saat ini kita fokus terlebih dahulu kaitan dengan peristiwa yang dilaporkan oleh korban pertama dan kemudian korban kedua maupun ketiga di ruang 711 lantai 7 Rumah Sakit Samsadikin, baik untuk olah TKP yang kejadian pertama maupun kedua dan ketiga juga sama dilakukan di olah TKP yang di tempat yang sama. Sementara itu, kuasa hukum tersangka Priguna Anugrah Pratama bilang tersangka telah menemui korban untuk meminta maaf. Kuasa hukum tersangka juga bilang tersangka Priguna Anugrah Pratama siap menghadapi segala konsekuensi hukum yang akan diterima. Klien kami melalui perwakilan keluarga telah bertemu dan menyampaikan secara langsung permintaan maaf kepada korban dan keluarga korban, hingga akhirnya dapat diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan dan diadakan perdamaian secara tertulis. Bahwa klien kami juga tentunya bersedia bertanggung jawab di depan hukum dan akan menerima konsekuensi atas perbuatannya. Di Yogyakarta, dugaan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen yang juga guru besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Edi Meyanto, berujung pada pemecatan. Sekretaris UGM, Andi Sandi bilang korban diperkirakan berjumlah 13 mahasiswi, di mana modus yang dilakukan yaitu mengajak korban diskusi bimbingan tugas akhir. Yang kami lihat di dalam pemeriksaan ya, itu yang korban dan saksi ada 13 yang diperiksa dan memberikan keterangan ya, 13. Kalau modusnya ya kegiatannya itu dilakukan lebih banyak di rumah, mulai dari diskusi bimbingan gitu ya, dokumen akademik yang baik itu skripsi, tesis dan disertasi, kemudian juga di research centernya, dan juga kegiatan-kegiatan lomba. Begini, kalau dosennya itu ibu rektor sudah memutuskan untuk memberhentikan, ada SK rektor. Tetapi untuk memberhentikan sebagai PNS, dan juga ingat, guru besar itu bukan dari universitas ya, tapi dari pemerintah. Makanya kemudian harusnya ada di sana. Kasubit Penmas Bithumas Polda DIY AKBP Verina Sri Wahyuningsih bilang, meski belum ada pihak yang melapor, Polda DIY terus berkoordinasi dengan UGM untuk mengusut kasus ini. Menyampaikan berkaitan dengan kasus yang beredar saat ini, bahwa sampai saat ini tanggal 10 April 2025 belum ada laporan polisi yang masuk baik itu di Polda maupun di Polres. Namun demikian dari pihak Polda sedang melaksanakan koordinasi dengan pihak universitas dan juga pihak-pihak terkait. Memang diperlukan penanganan serius dalam kasus dugaan kekerasan seksual yang berulang kali terjadi. Tak hanya pendampingan bagi korban, namun sanksi tegas bagi pelaku juga harus diberikan agar kasus serupa tak lagi terulang. Tim Liputan, Kompas TV.